Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi 'allamana Qur'anan Arabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan tentang bagaimana kita membaca Al-Quran. Jadi mempelajari tentang baca Al-Quran. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran diturunkan di tanah suci Mekah dengan berbahasa Arab, Qur'anan Arabiyya, Quran dengan bahasa Arab. Tentunya karena Al-Quran merupakan bahasa Arab, patutlah bagi kita bagaimana kita mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Belajar hukum ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkan Al-Quran untuk membacanya itu adalah fardu ain dengan menggunakan tajwid. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dengan orang-orang yang akan membaca Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepadamu. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara mempelajari membaca makharijul huruf, yaitu makhraj huruf. Di dalam bahasa Arab ada 28 huruf. Nah, yaitu sebagaimana yang terlihat di foto. Nah, jadi ini ada a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Jadi ada 28 huruf. Dan untuk mempraktikkan ini, itu sebagaimana yang telah kita baca tadi. Nah, seperti kebanyakan huruf bahasa Arab ini kembar. Nah, seperti ba ini 3 nih. Kalau satu tinggal titiknya ya yang berbeda. Kalau satu di bawah ba, kemudian kalau 2 ta, kalau 3 sa. Nah, mirip. Ja, ha, kha ini mirip. Tulisannya mirip, cuma titiknya. Kalau ja ini titiknya di bawah. Kalau ha tidak punya titik. Kalau kha di atas. Kembar nih. Selanjutnya da dengan za, yang bedanya hanya za. Ra dengan za, bedanya titiknya. Sa dengan sya, bedanya titiknya. So dengan do, bedanya titiknya. To dengan zo, titiknya. A dengan go, titiknya. Fa, ko, ka. Ya, selebihnya itu tidak ada persamaan. Jadi kebanyakan kembar. Jadi sangat mudah mempelajari makharijul huruf. Nah, di dalam mempelajari makharijul huruf, tentunya cara membaca disesuaikan dengan logat Arabiyah. Nah, bagaimana tata cara kita membaca huruf A? Ya, kita baca A. A. Misalnya alam nashrah, A. Kemudian ba. Ba di bibir, ba. Kemudian ta. Ta. Nah, di ta ini banyak juga orang salah dalam melafalkan di masyarakat. Apa yang fatalnya, yang salahnya? Dia baca ta. Nah, biasanya sering orang berpidato, berbicara, lidahnya ini ta, kita. Akhirnya terbawa ke dalam membaca Al-Quran.
kitabula raiba. Dzalikal kita. Nah, jadi ini kita itu salah. Jadi kita. Nah, ta jangan tak salah. Jadi ta. Kemudian lagi sa. Nih, sa itu miripnya sering sa, sering sya, sering so. Nah, cuma ini miripnya sa dengan sa. Ini huruf sa, samud. Nah, ja seperti kita menyebut jagung. Nah, jagung. Ha ini tidak bertitik, ha. Alhamdulillah. Ha, hi, hu. Kemudian ada lagi kha. Nah, ini bertitik kha. Nah, khalaqallah. Akhlaq. Nah, ini menyebutnya kha. Kemudian lagi da. Nah, yang menyebutnya agak lembut didu. Jangan didu. Nah, itu orang kita Indonesia. Kadada aja. Jadi kalau orang Arab kadada. Didu. Lam yalid. Nah, jadi yang lam yalid, nah itu karas. Jadi da, kemudian za. Zalikal kitab. Za. Jadi lembut, za. Kemudian ada lagi ra. Nah, ra ini tebal, ra. Ru yang tebal. Nah, ini ra. Nah, banyak juga di sini biasanya masyarakat yang kurang tebal. Ketika dia membaca surah misalnya alam tarakai papa ala rabbuka bi'as. Nah, rakai rab. Nah, jadi seharusnya alam tara. Nah, jadi ra tebal. Kemudian za wattini wazzai. Jadi zai zazizu. Kalau tadi ini zazizu, kalau ini zazizu zaitun. Nah, ini saya contohnya, saya. Nah, ini kadang-kadang tersamar kepada sa. Kemudian lagi sya. Nah, ini sa, ini sya. Nah, ada anginnya lebih kuat, sya. Syaitan. Kemudian so. Nah, huruf sod dibaca so, sod, so. Nah, jadi beda. Sa, sya, so. Ada 4. Sa, sya, so. Nah, ini harus beda nih. Sa, sya, so. Soleh. Nama orang berarti huruf sa, soleh. Kalau shin, syukur. Kalau sa, saya. Kalau sa, samud umpamanya. Nah, kemudian lagi do. Nah, walad do. Ini do, huruf do. Kemudian lagi to. Nah, ini ta. Kalau ini seperti ini ta. Ta. Kalau seperti ini to. Nah, agak tebal, to. Sirato. Kemudian lagi zo. Nah, di sini ada lagi samarnya antara za dengan zo dengan ja. Jadi ada huruf jim, ada huruf zai, ada huruf zal, ada huruf zo. Ini beda 4 macam ini. Jadi za, ini ja, ini zo, ini za. Jadi yang sering tersamar ini antara zo dengan za, atau za dengan ja. Ketika dia berdoa, Allahumma gfirli junubi, padahal dia zunubi, dosa, tapi dia baca junub. Nah, junubi berarti pakai jim, salah. Jadi ini ada 4 nih, za, ja, zo, za. Kemudian ain, a, kemudian go, ain, goin, ain, goin, goiril. Kemudian fa. Nah, ada mahmusnya fa, fi, fu. Nah, fa. Jadi kita baca fa. Jadi ketika baca misalnya fi, nah ada mahmusnya, ada anginnya, fa, fi qulubihim. Qa dengan ka. Ini qa, ini ka. Ini harus beda. Ka, ikam. Qa, qalamun. Kemudian lagi la, ini ada ma. Ada lagi na,
wa, ha, a, dan ya. Nah, begitulah lafaz daripada huruf Al-Quran, huruf hijaiyah dalam berbahasa Arab. Nah, barangkali para pemirsa, bagaimana seandainya ada orang yang uzur, seperti kebanyakan di tempat kita, Hulu Sungai Utara umpamanya banyak masyarakat, dia berbicara dengan bahasa kita tuh pilat. Nah, dia menyebutnya huruf ro tapi tidak mampu. Ra. Itu salah. Ra. Nah, dulu ada cerita seorang ustadz, dia pilat, tidak bisa menyebut ro. Dia jadi guru, diajarkan kepada anak murid. Nah, ketika dia baca ra, maka muridnya meniru ra. Ujar gurunya, bukan ra'mu, ra. Nah, lain jar gurunya. Nah, jadi maksud gurunya itu ra. Tapi karena gurunya mencontohkan ra, akhirnya meniru ra murid ini. Nah, jadi ra'mu, ra'ku. Nah, jadi seharusnya yang pengajar ini jangan sampai pilat bahasa kita menyebut ra ini. Tapi kalau dia orang-orang yang seperti itu tidak boleh membaca Al-Quran seperti itu. Banyak orang yang mampu berbicara, tapi ketika membaca Al-Quran dia fasih. Tapi untuk berbicara sehari-hari ya kan tidak mengapa. Tapi kalau dalam membaca Al-Quran, jangan sampai bahasa kita terbawa ke dalam Al-Quran. Misalnya dzalikal kitabul la raib, dia baca bulaghai, la ghai. Nah, kalau dia berbicara mampu memakai bahasa yang fasih, la raib, tidak boleh dia la ghai kecuali uzur. Nah, jadi orang-orang yang tidak mampu membaca ra ini harus belajar, dilatih dulu, dilatih. Bagi para orang tua kebetulan punya anak, ini dianjurkan jangan sampai anaknya berbicara dengan bahasa yang itu tadi, seperti Hulu Sungai Utara ra tadi, berapa, kapo, sirih, gambir. Nah, itu kalau bisa anaknya tidak dibiarkan, karena bisa membawa pengaruh kepada membaca Al-Quran. Akhirnya dia baca ra, alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Seandainya dia punya bakat seni membaca Al-Quran, suaranya indah, tapi dia punya suaranya membaca ra ini, dia baca ra, itu dia akan bisa jadi juara. Nah, jadi begitulah caranya kita membaca huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Nah, jadi sekali lagi, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za lembut, ra, za. Nah, jadi za, sa, sha, so. Ada 4, sa, sha, so. Jadi beda-beda. Do, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, dan ya. Nah, begitulah untuk sementara bagaimana cara kita membaca makharijul huruf. Nah, mudah-mudahan pelajaran yang sebentar ini bermanfaat bagi semua kalangan, baik anak-anak, baik sekolah pesantren maupun di sekolah yang umum, SD, SMP. Nah, silahkan ditonton channel kami, yaitu Tapakoh Fiddin Raha. Nah, ini jadi nanti kita akan sambung pada episode yang berikutnya, bagaimana kita mempelajari ilmu tajwid supaya membaca Al-Quran itu benar, sehingga Al-Quran sendiri memberikan syafaat kepada kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.